Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Adi Konspirator. Kali ini gua bakalan bahas sesuatu yang nggak penting-penting amat, yang pembahasannya juga buat lu ya nggak penting, buat gua juga nggak penting. Tapi gua pengen ngomong aja, pengen cerita dikit-dikit lah, yaitu tentang pembahasan manusia purba. Ya, manusia purba sendiri adalah jenis manusia yang belum mengenal tulisan atau belum bisa menulis lah gampangnya. Jenis manusia ini biasa disebut sebagai manusia praaksara. Manusia purba sendiri hidup sekitar 3 juta tahun yang lalu. Udah lama banget ya. Pada tahun 1859 Charles Darwin dalam bukunya yang berjudul On the Species of Origin On the Origin of the Species, yang inti buku tersebut berisi tentang evolusi manusia lah, yang menyatakan kalau manusia purba itu berasal dari kera atau simpanse. Gua nggak bakalan bahas tentang asal usul Charles Darwin atau pemikiran dia tentang teori evolusi. Yang gue bahas malah sebaliknya boy, yaitu fakta bahwa manusia modern itu bukan berasal dari manusia purba. Oke, simak pembahasannya. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Seperti yang kita semua tahu, kalau Charles Darwin itu merumuskan pendapat tentang teori evolusi. Dia nggak salah juga dan nggak bener juga. Untuk agama-agama samawi, teori Charles Darwin ini agak bertentangan. Jadi di sini gue bakalan menyangkal teori Charles Darwin bukan dari sisi agama, dari sisi fakta lapangan, dari sisi pokoknya faktanya aja ya, yang kejadian sekarang. Ini merupakan opini gua sendiri, jadi semua teori-teori ini, konspirasi ini, pendapat gua pribadi, nggak berasal dari pendapat siapapun. Ini murni hasil dari pemikiran gua. Jadi kalau ada salah kata ya mohon maklum, nggak penting juga buat lu kan pendapat gua. Orang manusia perubahannya juga udah punah, udah nggak ada. Oke, pendapat yang pertama, ini teori konspirasi gua yang pertama ya. Manusia purba adalah hasil rekayasa dari para ilmuwan untuk menolak agama. Kita semua tahu para ilmuwan itu banyak yang ateis dan juga agnostik. Ateis sendiri memiliki arti orang yang sama sekali tidak percaya adanya Tuhan. Sedangkan agnostik, orang yang percaya adanya Tuhan, tapi dia harus membuktikan sendiri kalau Tuhan itu ada, kayak gitu. Paham kan? Ya, dibikin paham aja biar cepat pembahasannya ya. Oke, mungkin para ilmuwan gengsi atau udah buntu pemikirannya tentang mencari asal usul manusia. Jadi mereka mengkait-kaitkan binatang yang hampir serupa dengan manusia itu sebagai nenek moyang manusia atau evolusi manusia zaman dulu. Mereka gengsi untuk mengakui bahwa mereka itu belum bisa menemukan asal usul manusia. Contohnya, para ilmuwan meyakini kalau dark matter dan dark energy itu adalah pembentukan alam semesta atau materi pembentuk alam semesta, gampangnya gitu. Para ilmuwan yakin kalau setelah kejadian Big Bang, yang mereka sebut Big Bang itu ledakan di zaman dulu pas awal pembentukan alam semesta, sehabis ledakan itu alam semesta mengalami perluasan. Jadi meluas dan perluasan itu memiliki kecepatan berjuta-juta kali lipat kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya yang seperti yang kita tahu
300.000 kilometer per detik, sedangkan kecepatan perluasan alam semesta itu berjuta-juta kali lipat dari kecepatan cahaya. Semakin lama perluasan alam semesta itu semakin cepat. Para ilmuwan heran, alih-alih kecepatannya melambat, tapi ini malah makin cepat. Kayak ada di luar alam semesta yang gravitasinya sangat kuat, yang menarik alam semesta ini. Dan juga kayak ada energi yang entah dari mana. Para ilmuwan bingung energi itu dari mana. Dia itu menambah laju kecepatan alam semesta. Tapi para ilmuwan sampai sekarang nggak bisa meneliti energi itu. Makanya mereka menyebutnya dark energy dan dark matter. Dark matter itu sendiri yang tadi tuh, seperti ada sesuatu di luar alam semesta, materi di luar alam semesta yang memiliki gravitasi yang sangat kuat, yang menarik alam semesta kita. Nah, gue juga bingung kenapa para ilmuwan itu menamainya dark matter dan dark energy, atau materi gelap dan energi gelap, untuk sesuatu yang belum mereka ketahui. Ingat, dark energy dan dark matter adalah penamaan untuk sesuatu yang si ilmuwan belum menemukan fisiknya, atau mereka belum mampu, pengetahuan mereka belum mampu untuk menelitinya. Makanya mereka menamakan dengan kata dark. Kayak gitu, paham ya? Kenapa si ilmuwan nggak menamainya dengan sebutan unknown matter atau unknown energy? Energi tidak dikenal atau materi tidak dikenal. Kenapa harus dark matter dan dark energy? Seperti dark matter dan dark energy, penamaan tersebut juga berlaku untuk manusia zaman dulu atau manusia purba. Mereka menamai manusia purba untuk menutupi ketidaktahuan pengetahuan mereka, atau ketidaktahuan para ilmuwan menemukan asal usul dari manusia. Mereka gengsi untuk menerima agama. Tahu nggak, kalau di alam semesta ini, yang planet segala macam, planet, matahari, bintang-bintang, semuanya itu hanya 5% dari total alam semesta kita. Ya, cuma 5%. Ibarat kalau di bumi itu daratan itu 1/3 dari lautan. Nah, kalau di alam semesta, materi padat atau yang disebut planet, bintang, dan sebagainya, pokoknya yang padat itu hanya 5%. 25% ditempati oleh dark matter atau materi gelap, dan 70% ditempati oleh dark energy atau energi gelap. Heran kan? Mereka belum bisa menelitinya, tapi mereka percaya kalau dark matter dan dark energy itu ada. Nanti kita bahas tentang dark matter dan dark energy di video lain ya. Jangan kita gabungin. Ini kayak lanjut teori konspirasi tentang pertentangan teori evolusi Darwin. Yang kedua adalah bahwa manusia purba itu adalah bukan nenek moyang manusia modern, melainkan manusia purba itu adalah sejenis hewan, ya, binatang. Maksudnya gini guys, seperti halnya binatang-binatang purba lain yang punah, begitupun manusia purba. Manusia purba juga banyak jenisnya yang punah, tapi bukan disebut sebagai manusia, melainkan binatang. Sekarang gue bakalan kasih contoh-contohnya biar lu pada ngerti pembahasan gue ya. Misal kucing itu banyak jenisnya di seluruh dunia. Banyak, ada jenis kucing Angora
terus kucing Persia, banyak pokoknya. Ada juga kucing gede yang kita kenal sebagai macan, harimau, singa. Mereka juga sama, dari ras kesatuan yang sama, yaitu kucing, bangsa kucing. Contoh anjing, contoh lain anjing. Anjing juga sama, ada anjing Anggora, terus anjing bulldog, terus anjing yang buat polisi tuh, anjing apa tuh, pelacak, anjing pelacak. Terus serigala, terus rubah, dia juga sama, dalam ras kesatuan yang sama, yaitu ras anjing. Bukan temen anjing, bukan. Terus monyet juga sama, banyak jenisnya monyet. Monyet babon, terus kera apa tuh, terus sejenis simpanse, gorila. Nah, mereka juga sama, ras kesatuan yang sama, yaitu ras monyet. Nah, sama kayak manusia purba juga banyak jenisnya, kayak homo tuh, homo sapien, homo ini nih. Terus erectus tuh, yang erectus pithecanthropus erectus, terus yang lain sebagainya lah, banyak. Mungkin mereka ras kesatuan yang sama, ras manusia purba, tapi bukan nenek moyang dari manusia modern. Kenapa bukan? Karena volume otak mereka itu kecil, dan mereka juga nggak berpikir, nggak berakal. Kalau manusia modern itu berpikir dan berakal. Sampai sini paham kan? Teori konspirasi yang ketiga, biasanya kalau manusia modern atau manusia lah, jenis manusia itu membangun tempat-tempat peradaban. Kayak contoh di video sebelumnya gua bahas tentang peninggalan alien. Itu salah satunya yang manusia itu ada di Mesir. Piramida dibangun 4500 sebelum Masehi. Nah, itu baru peradaban manusia. Mereka membangun tempat-tempat situs tersebut untuk pemujaan dewa atau pemujaan tuhan. Nah, terus ada lagi situs Gunung Padang yang dibangun 25.000 tahun sebelum Masehi. Mereka juga sama tujuannya. Tempat itu tujuannya untuk pemujaan dewa-dewa. Nah, coba faktanya, manusia purba bertempat tinggal di mana? Pasti di gua. Kalau nggak di gua, itu di dekat sungai. Pasti itu dekat sungai. Bahkan ada yang manusia purba awal-awal banget itu. Jadi manusia purba yang awal-awal banget berburu, cara makannya, cara bertahan hidupnya itu berburu. Ya sama kayak hewan-hewan lain, berburu. Singa berburu buat cari makan. Kan sama kayak manusia purba yang hidupnya berburu, terus nggak menetap. Terus kalau menetap juga harus dekat sama sungai, perairan buat mereka minum. Kalau manusia modern, mereka berpikir, guys. Mereka itu pasti buat tempat-tempat atau bangunan. Terus juga kalau manusia zaman manusia ini, kalau jenis manusia itu pasti bikin sumur udah. Nggak usah hidup dekat-dekat sungai, mereka berpikir, berakal. Nah, paham kan guys? Segitu aja pembahasan dari gua. Makasih telah menyimak. Kalau nggak penting ya emang nggak penting sih. Bye bye, video selanjutnya.